Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan yang pertama yaitu Adli Faiz, dua Arif Setiawan, ketiga saya sendiri yaitu Zaki Nizar Nafi, empat Gilang Cahya Ivando, dan terakhir Stefan Timothy Mendrova. Ingin membahas materi tentang teorema Bayes. Oke, yang pertama teorema Bayes. Oke, materi pertama akan dibacakan oleh Arif Setiawan. Pada Arif, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rustiawan. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan tentang teorema Bayes. Yang pertama, kita membahas introduksi joint probability, di mana peluang kejadian bersyarat jika ada munculnya A mempengaruhi peluang munculnya kejadian B, ataupun sebaliknya, itu adalah kejadian bersyarat. Dengan rumus seperti berikut, yaitu peluang AB sama dengan peluang dalam kurung A iris B per peluang B. Nah, sehingga di sini peluang A B itu sama dengan nol ya. Next, contoh di sini yaitu hukum perkalian, di mana di sini ada data eh, anak berambut lurus dan ikal serta keriting. Kemudian di sini yang hitam tidak hitam nol, yang ikal 2, ikal hitam 2, yang ikal tidak hitam 4, keriting hitam 1, dan keriting tidak hitam 2. Di sini dapat kita hitung seperti rumus yang ada di gambar. Seperti ini. Lanjut. Jadi bagaimana cara menghitung peluang bersyarat jika terdapat dua atau lebih kondisi yang saling terkait? Jika misalkan satu kejadian dipengaruhi oleh beberapa kejadian yang lain. Nah, ada dua pertanyaan di sini. Disinilah teorema Bayes digunakan untuk menghitung peluang bersyarat itu. Nah, sebelum kita masuk lanjut teorema Bayes, kita harus tahu sejarah teorema Bayes. Yang pertama, nama teorema Bayes itu diambil dari nama penemunya, yaitu Reverend Thomas Bayes, yang dimana riwayat hidupnya hidup lahir 1702 dan wafat 1761. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi peristiwa sebelumnya. Teorema Bayes menyempurnakan teorema probabilitas bersyarat yang hanya dibatasi oleh dua kejadian sehingga dapat diperluas untuk nilai n buah kejadian. Kemudian dikembangkan secara luas dalam statistika, inferensia, atau induktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adli Faiz. Kepada Saudara Adli Faiz, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faiz. Saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, baiklah, Rama Bias. Pengaplikasian teorema Bayes banyak ditemukan pada bidang komputer cerdas sebagai salah satu dasar dari metode machine learning dan data mining, maksud deep learning. Kemudian dari grafik ini jelaskan bahwa B1, B2, B3 ini bagian dari irisan A. Jadi bisa dihitungkan probabilitasnya, probabilitas B1 terhadap A, kemudian probabilitas B2 terhadap A sampai Bn. Nah, konsepnya bagaimana? Misalkan peristiwa B1, B2 sampai B seterusnya merupakan suatu sekatan dalam kurung partisi dari ruang sampel S dengan B Bn. Probabilitas Bn tidak sama dengan nol untuk n sama dengan 1, 2 sampai n atau sampai tak hingga. Dan misalkan
A suatu kejadian sembarang dalam S dengan P dan probabilitas A sama tidak sama dengan nol. Untuk N sama dengan 3, jadi M ini ada sebuah bidang kotak yang dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3 vertikal yang diberi label B1, B2, dan B3. Ada suatu daerah berwarna kuning yang memiliki kejadian A yang beririsan dengan B1, B2, dan B3. Bagian-bagian irisan ini diberi label A irisan B1, A irisan B2, dan A irisan B3. Nah, formulanya probabilitas dalam kurung A sama dengan sigma N sampai N sama dengan 1. Probabilitas Bn irisan A sama dengan sigma N sigma N sama dengan 1. Probabilitas Bn, probabilitas N. Formula ini menjelaskan cara menghitung probabilitas dari kejadian A sebagai jumlah dari probabilitas irisan A. Dalam setiap Bn dikalikan dengan probabilitas kejadian A dengan syarat Bn telah terjadi. Kemudian, berdasarkan teorema probabilitas bersyarat, probabilitas bersyarat suatu peristiwa A dengan cara peristiwa B didefinisikan sebagai probabilitas A terhadap B sama dengan probabilitas A irisan B per probabilitas B. Yang diketahui, probabilitas B lebih dari 0. Atau probabilitas B terhadap A sama dengan probabilitas B irisan A per probabilitas A probabilitas A. Yang diketahui probabilitas A lebih dari 0. Di mana? Berdasarkan teori himpunan kita ketahui, probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas B irisan A. Sehingga dari persamaan 3 dan dengan 4 didapatkan P probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A terhadap B. Probabilitas B sama dengan probabilitas B terhadap A, P dalam kurung A. Maka seperti inilah rumusnya. Berdasarkan hubungan probabilitas A terhadap probabilitas A dengan probabilitas kejadian bersyarat, sebagaimana ditunjukkan persamaan satu, yaitu probabilitas A sama dengan sigma N sampai N. Probabilitas A terhadap Bn, kurung probabilitas Bn. Sehingga probabilitas suatu kejadian yang dibatasi oleh N sebagai syaratnya akan kita peroleh dari penurunan rumus sebagai berikut. Nah, probabilitas Bn terhadap A sama dengan probabilitas A irisan Bn per probabilitas A sama dengan probabilitas Bn. Terus terhadap probabilitas A terhadap Bn per sigma N dari N sampai 1 sama dengan 1 probabilitas kurung Bn probabilitas A terhadap Bn. Nah, inilah formula
yang didapatkan dari penurunan rumus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki Nizar. Baiklah, secara umum formula teorema Bayes adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu peluang A dan B. Peluang sebagai peluang posterior sama dengan peluang B terhadap A dan dikali peluang terhadap A sebagai yang mana peluang B terhadap A yaitu dinamakan peluang likelihood, sedangkan peluang terhadap A dinamakan peluang prior, dibagi dengan peluang B atau peluang evidence. Oke, lanjut. Sehingga, serius anjir. Oke, jadi apa sih peluang posterior itu tuh? Posterior adalah prediksi peluang munculnya satu kejadian berdasarkan informasi dari kejadian yang lain. Sedangkan peluang prior adalah peluang munculnya suatu kejadian yang sudah kita yakini sebelumnya dan bisa jadi kejadian ini dipengaruhi kejadian yang lain. Sedangkan peluang likelihood adalah peluang yang menyatakan derajat kemungkinan pengaruh suatu informasi kejadian terhadap kejadian yang sebuah ukuran perbandingan konstan berdasarkan peluang suatu informasi kejadian. Next. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Itu saya mengambil contoh sebagai berikut. Sebuah warnet biasanya membutuhkan koneksi internet yang cukup agar semua aktivitas pelanggannya terjamin dari adanya pemutusan aliran paket data internet. Terdapat dua sumber layanan data internet atau ISP yang digunakan, yaitu ISP A dan ISP B. Untuk sebagai ISP B untuk backup. Bila koneksi internet ISP A padam, maka secara otomatis ISP B akan aktif dan memberikan aliran data untuk seluruh PC klien. Masalah yang selama ini mengganggu adalah ketidakstabilan koneksi internetnya, baik dari ISP A maupun ISP B, yang akan mengganggu kenyamanan penyamanan pelanggan. Selama beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa probabilitas terjadi koneksi internet mati hanyalah 0,1. Dengan kata lain, peluang bahwa warnet itu menggunakan ISP A adalah 0,9 dan peluang menggunakan ISP B hanya 0,1. Peluang terjadi ketidakstabilan pada koneksi ISP A dan juga ISP B, masing-masing 0,3 dan 0,1. 0,2 maaf dan 0,3. Jadi dari cerita tersebut muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa sih peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet secara keseluruhan, baik ISP A ataupun ISP B? Yang kedua, bila suatu saat diketahui terjadi ketidakstabilan koneksi internet, maka berapakah probabilitas saat itu digunakan internet berasal dari ISP B? Oke, langsung aja kita jawab. Jadi yang pertama yaitu peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet. Diketahui bahwa peluang B1 adalah 0,9 atau penggunaan ISP A. Sedangkan yang peluang B2 yaitu ISP B hanyalah 0,1. Jadi peluang A terhadap B1 hanyalah 0,2. Sedangkan peluang A terhadap B2 sama dengan 0,3. Atau A di sini adalah peristiwa terjadinya ketidakstabilan koneksi internet. Maka dapat kita simpulkan yaitu peluang A sama dengan peluang B1. Kita kalikan peluang A terhadap B1. Kita tambahkan peluang B2 dikali peluang A terhadap B2. Sehingga kita masukkan nilainya yaitu peluang B1 0,9, peluang A terhadap B1 yaitu 0,2. Kita tambahkan dengan peluang B2 yaitu 0,2
dan kita kalikan yang terakhir peluang A terhadap B2. Sehingga kita dapatkan hasil 0,21. Ya. Oke, next. Nah, kita untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet jika koneksi internet berasal dari ISP-B. Ya, kita ketahui yaitu peluang B1 atau ISP, penggunaan ISP A yaitu 0,9 dan ISP B hanyalah 0,1. Dan peluang A terhadap B1 hanyalah 0,2. Peluang A terhadap B2 0,3. Di sini sebagai peristiwa terjadinya ketidakstabilan koneksi internet ya. Maka dengan menggunakan rumus probabilitas bersyarat kita perolehkan yaitu peluang B2 terhadap A sama dengan peluang B2 irisan A dibagi dengan peluang A. Maka peluang kita balik yaitu peluang B2 kita kalikan peluang A terhadap B2 per peluang A. Maka kita dapatkan hasil, kita masukkan nilainya yaitu 0,3, yaitu nilai dari peluang B2 dan dikali peluang A terhadap B2 dibagi dengan peluang A yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu nilainya 0,2. Baik, saya Gilang Cahya Ivando dengan NIM F1E221063. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Bayes. Nah, contoh soal teorema Bayes di sini yaitu pertama, suatu sistem komunikasi biner yang transmitternya mengirimkan sinyal hanya dua buah, yaitu sinyal satu atau nol, kan kanal atau channel untuk mencapai penerima. Kanal itu dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan pengiriman, misalnya pengiriman sinyal satu, ternyata di sisi penerima menerima sinyal nol, merupakan kesalahan. Oleh karena itu, ruang sampel berdasarkan kejadian komunikasi ini hanya mempunyai dua elemen, yaitu sinyal satu dan nol. Contoh soal teorema BS2. Misalkan himpunan B, N sama dengan N sama dengan 1,2 menyatakan event atau kejadian munculnya simbol sinyal satu pada sisi pemancar. Sedangkan himpunan AN sedang di N sama dengan 1,2 menyatakan event munculnya sinyal satu pada sisi penerima sesudah melewati kanal dan sinyal nol pada sisi penerima. Jika probabilitas munculnya sinyal satu dan nilai nol dianggap memiliki probabilitas berikut. PB1 sama dengan 0,6 dan PB2 sama dengan 0,4. Probabilitas bersyarat menggambarkan pengaruh kanal ketika sinyal-sinyal itu ditransferkan. Sinyal satu yang dikirimkan dan diterima sebagai sinyal satu dengan probabilitas 0,9. Sini PA1 B1 sama dengan 0,9. PA2 B1 sama dengan 0,1. Sedangkan simbol dengan nilai 0 adalah PA1 B2 sama dengan 0,1, PA2 B2 sama dengan 0,9. Diagram binary symmetric communication system di sini. Di sini diagramnya dinampakkan ada PA1B1 0,9 ini tadi, lalu PA2B1 sama dengan 0,1, PA1B2 sama dengan 0,1, dan PA2 sama dengan PA2B2 sama dengan 0,9. Di sini didapatkan PB2 sama dengan 0,4. Baik, perkenalkan nama saya Stefan Timothy Mendrova dengan NIM F1E221003. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yaitu dengan eh, tema teorema Bayes.
Nah, contoh soal teorema Bayes yang kedua. Kita di sini memiliki dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu berupa, berapakah probabilitas sinyal dengan syarat yang dikirimkan benar pada sisi penerima A1 dan A2 jika dilakukan perhitungan dengan menggunakan teorema Bayes? Lalu jawab pertanyaan nomor dua, berapakah probabilitas sinyal dengan syarat yang dikirimkan salah pada sisi penerima A1 dan A2 jika dilakukan perhitungan dengan menggunakan teorema Bayes? Jadi untuk pertama kita akan menjawab pertanyaan dari eh, syarat yang dikirimkan benar pada sisi penerima A1 dan 2 apabila kita melakukan perhitungan dengan menggunakan teorema Bayes. Jawabannya, nah, untuk jawaban pertama kita memiliki solusi. Yang pertama itu tahap pertama kita harus melakukan penjumlahan probabilitas bersyarat pada kedua kejadian tersebut yang berjumlah satu. Maka dihasilkan P dalam kurung A1 per B1 ditambah P dalam kurung A2 per B1. Sama dengan satu. Jadi probabilitas kejadian A1 dan 2 adalah sebagai berikut. Probabilitas A1 yaitu adalah P A1 per B1 dikali P dalam kurung B1 ditambah P dalam kurung A1 per B1, B2 dikalikan dengan P dalam kurung B2. Maka akan didapatkan 0,9 dalam kurung 0,6 ditambah 0,1 dalam kurung 0,4. Yang dimana hasilnya adalah 0,8. Untuk P dalam kurung A2-nya memiliki nilai yang dimana rumusnya juga sama dengan A1, namun hanya diganti menjadi A2. Jadi 0,1 dalam kurung 0,6 ditambah dengan 0,9 dalam kurung 0,4 maka akan dihasilkan 0,42. Itu adalah probabilitas kejadian antara A1 yang di 0,8 dan juga probabilitas kejadian A2 yaitu 0,42. Kemudian probabilitas kejadian pada sisi pertama penerima benar setelah melewati kanal P dalam kurung B1 per A1 sama dengan P A1 per B1 dikali P B dalam kurung B1 per P dalam kurung A1. Maka 0,9 dalam kurung 0,6 per 0,58 sama dengan 0,54 per 0,58. Jadi 0,9 dikalikan dengan 0,6. Itu adalah 0,54 per 0,38. Yang akan dihasilkan adalah 0,931. Untuk probabilitas penerima benar ada pada probabilitas selanjutnya itu adalah 0,9 dalam kurung 0,4 per 0,42. Maka hasilnya 0,36 per 0,42. Jadi 0,36 dibagi 0,42 itu adalah 0,857. Sedangkan probabilitas diterima sinyal yang salah pada sisi penerima setelah mengirimkan sinyal 1 atau 0 adalah P B2 per A1 sama dengan P dalam kurung A1 per B2 dikali P dalam kurung B2 per P dalam kurung A1. Sama dengan 0,1 dalam kurung 0,4 atau dikali per 0,58 sama dengan 0,04 per 0,88 maka hasilnya adalah 0,69 untuk probabilitas B2 per A1-nya. Lalu untuk probabilitas B1 per A2-nya adalah 0,1 dalam kurung 0,6 per 0,42. Jadi 0,1 dikali dengan 0,6 itu akan menghasilkan 0,06 dibagi dengan 0,42, maka hasilnya adalah 0,143. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan beserta teman-teman. Saya harap akan ada banyak manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.